Hai semua, apa kabar? Hari ini saya akan berbagi beberapa hal mengenai budidaya ayam broiler. Yang pertama adalah bagaimana pemberian pakan. Yang kedua adalah pemberian air minum. Yang selanjutnya yaitu kepadatan kandang. Yang berikutnya adalah bagaimana cara kita melakukan pencegahan penyakit. Dan terakhir yaitu identifikasi ternak sehat dan sakit. Oke, baiklah semuanya, mari ikuti kegiatan saya pada hari ini. Sebelumnya kita sudah pernah membuat konten di kandang ini pada usia 3 hari dan 6 hari. Untuk saat ini semua ayam di sini berusia 19 hari. Pakan merupakan hal yang sangat vital dalam budidaya ayam pedaging. Pakan tersebut berfungsi sebagai energi dan akan dikonversi menjadi daging. Namun dalam hal budidaya, kita harus mementingkan bagaimana cara pemberian pakan tersebut. Kita harus mempertimbangkan kualitas dari pakan itu sendiri. Karena untuk saat ini ayam masih umur 19 hari dan tergolong fase starter, sehingga pakan yang kita pilih adalah pakan untuk fase starter. Pertimbangkan juga mengenai metabolit energi, kemudian protein kasar yang terdapat dalam pakan tersebut. Apakah sesuai dengan periode starter, atau kurang, atau berlebih. Karena fase starter itu memiliki spesifikasi pakan tersendiri. Dan selanjutnya, ketika sudah mempertimbangkan mengenai nutrisi pakan, kemudian adalah bagaimana cara kita memberikan pakan tersebut kepada ayam. Apakah menggunakan metode ad libitum? Metode ad libitum adalah bagaimana si pakan tersebut kita distribusikan ke dalam tempat pakan, kemudian tanpa kita batasi. Terdapat berbagai metode, bisa Anda semua menyaksikan di video ini. Berikut adalah beberapa metode pemberian pakan. Untuk kandang ini, yang kita berikan yaitu dengan metode ad libitum. Hal selanjutnya yang harus kita pertimbangkan adalah kecukupan dari tempat pakan yang kita sediakan. Jumlah tempat pakan sangat penting dan dapat mempengaruhi performance dari ayam yang kita pelihara. Karena tempat pakan ini menjadi sarana untuk mendistribusikan pakan yang kita berikan agar dapat terdistribusi secara merata, agar ayam dapat mudah untuk mengakses tempat pakan tersebut. Tempat pakan harus berjumlah pas sesuai dengan kebutuhan ayam. Kita bandingkan dengan cara berapa jumlah ayam yang tersedia, kemudian kita harus menyediakan tempat pakan yang sesuai dengan populasi ayam yang ada. Berikut adalah rumus yang bisa kita gunakan dalam menghitung kecukupan tempat pakan. Hal selanjutnya yang kita bahas adalah frekuensi pemberian pakan. Frekuensi pemberian pakan menjadi hal yang sangat penting dalam budidaya ayam pedaging. Pada fase starter, ayam broiler umur 1-7 hari, frekuensi pemberian pakan sekitar 7-8 kali dalam 1 hari. Seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia broiler, frekuensi pemberian pakan akan menjadi lebih sedikit. Frekuensi pemberian pakan menjadi hal penting dalam budidaya karena pakan yang kita berikan akan selalu fresh. Selanjutnya adalah mengenai pemberian air minum. Dalam budidaya, kita harus mempertimbangkan jenis tempat minum yang kita gunakan. Dalam kandang ini, yang kita sertakan sebagai tempat minum adalah tempat minum sistem nipple.
Pada sistem otomasi nipple, kita tidak perlu direpotkan untuk memberikan tempat pakan, kita gotong, kemudian kita masukkan ke dalam kandang. Sistem ini secara otomatis mengalir kemudian sampai dapat diminum oleh ayam yang kita pelihara. Selanjutnya yang harus kita pertimbangkan yaitu jumlah nipple yang ada di kandang ini. Apakah itu sesuai dengan kebutuhan ayam atau kurang? Karena minum sangat vital fungsinya dalam kehidupan dan tumbuh kembang ayam. Dari kecukupan tempat minum itu, kita bisa melihat, kita hitung jumlah nipple yang ada di sini, kemudian kita sesuaikan dengan populasi yang ada. Apabila sudah cukup, itu akan dapat memacu pertumbuhan ayam yang kita pelihara. Berkaitan dengan air minum yang kita manfaatkan dalam budidaya ayam pedaging, kita harus mempertimbangkan kualitas dari air tersebut. Apakah air yang kita manfaatkan layak untuk dikonsumsi ayam kita, ataukah air tersebut tidak layak untuk dikonsumsi? Jangan-jangan air yang ada di sekitaran kita yang kita manfaatkan selama ini tidak layak. Nah, perlu kita lakukan sterilisasi. Yang pertama, kita bisa memanfaatkan teknologi filtrasi. Filtrasi tersebut kita saring air yang ada menjadi sumber mata air kita, kemudian kita bawa ke dalam kandang. Dan yang tidak kalah penting lagi, kita harus mematikan mikroorganisme yang ada di dalam air tersebut dengan cara kita sterilisasi menggunakan kapurit agar mikroorganisme itu tidak menginfeksi ternak kita. Kita dapat mengamati bersama pada penampakan kandang saat ini. Terdapat perubahan yang sangat signifikan pada ayam yang kita pelihara. Sangat berbeda sekali pada umur 3 dan 6 hari pada waktu itu. Saat ini sudah umur 19 hari. Perubahan signifikan berupa pertambahan bobot badan yang sangat masif. Untuk itu, kita harus mempertimbangkan hal selanjutnya adalah mengenai kepadatan kandang. Kepadatan kandang ini kita harus mengatur. Pentingnya mengatur kepadatan kandang yaitu kita menghindari dominasi dan kompetisi dari ayam mendapatkan pakan dan minum. Karena semakin padat, tidak hanya pakan dan minum saja yang diperebutkan, namun kadar oksigen yang ada di kandang ini juga diperebutkan mereka. Solusi yang perlu kita lakukan dari situasi ini adalah kita melakukan penjarangan kandang dengan memanen beberapa ayam yang siap panen, kemudian kita kurangi populasi sehingga ruang yang ada di sini menjadi kondusif, menjadi optimal. Penyakit menjadi salah satu momok yang menakutkan dalam budidaya ayam pedaging. Peternak tentunya tidak ingin ayam yang dipelihara kemudian terinfeksi penyakit. Namun, hal itu perlu diusahakan bagaimana cara melaksanakan pencegahan penyakit pada budidaya ayam broiler yang kita laksanakan. Yang pertama, kita bisa melaksanakan sanitasi secara rutin dalam pemeliharaan ayam broiler. Tentunya sanitasi tersebut kita pastikan bahwa lingkungan kandang yang saat ini kita usahakan itu bisa terlindung dari bibit-bibit penyakit. Yang kita lakukan pada kandang ini yaitu berupa penyemprotan secara rutin menggunakan antiseptik. Antiseptik tersebut bermanfaat untuk membunuh mikroorganisme yang berasal dari jenis bakteri. Hal selanjutnya dalam tindakan pencegahan adalah vaksinasi. Vaksinasi tentunya sangat dianjurkan
untuk diberikan kepada ayam. Dilakukan secara rutin, secara berkala. Vaksin tersebut akan meningkatkan imunitas ayam dari serangan virus. Maka dari itu, kami menganjurkan bahwa vaksin lengkap secara rutin, secara berkala diberikan pada ayam yang kita budidaya. Setiap peternak ayam broiler menginginkan hasil usahanya tetap baik, ayamnya sehat, tidak ada kematian, tidak terserang penyakit. Namun, apabila kita tidak memiliki dedikasi yang tinggi dalam melakukan pencegahan penyakit, tentunya kita akan sia-sia saja karena kita perlu action dalam hal tersebut. Selanjutnya adalah kita akan melaksanakan identifikasi ternak sehat dan sakit. Yang kita manfaatkan hanya menggunakan indera kita saja, berupa indera penglihatan dan indera pendengaran. Penglihatan kita bisa melihat bagaimana kondisi ayam saat ini. Apakah dia lesu, kemudian nafsu makan kurang, dan beberapa ciri-ciri ternak sehat dan sakit yang bisa dibedakan. Kemudian kita akan menyimpulkan bahwa ayam tersebut itu sehat atau sakit. Kemudian dari pendengaran kita, indera pendengaran bermanfaat ketika kita dapat mengamati suara ayam yang ada di kandang ini. Apakah terdapat kelainan dengan suara ayam yang normal, yang sehat? Kemudian kita inventarisir berapa jumlah ternak yang sehat dan berapa yang sakit. Selanjutnya, yang kita lakukan setelah kita mengetahui ternak itu dalam keadaan sehat atau sakit, kita akan memisahkan ternak sakit tersebut. Kita melakukan tindakan isolasi dengan cara memindahkan atau memisahkan ayam yang sakit tersebut pada lokasi khusus. Hal tersebut kita lakukan agar mendapatkan perhatian lebih dalam proses tumbuh kembang ayam yang sakit, sehingga bisa mengejar ketertinggalan dari performance yang diderita oleh ayam yang sakit. Selanjutnya, setelah isolasi, kita akan melaksanakan proses medikasi pada ayam yang sakit. Apakah diagnosa ayam yang sakit tersebut terinfeksi dari virus, apakah bakteri, apakah protozoa, fungi, dan parasit? Kita pertimbangkan medikasi apa yang tepat dalam menyembuhkan, dalam perawatan ternak sakit tersebut.